Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memasuki alam kubur adalah suatu fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali bangun dan sadar bahwa kita telah mati. Seseorang yang sudah mati akan merasa tidak percaya jika ia sejatinya sudah meninggalkan alam dunia dan terasa bermimpi ketika berada di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru 1 hari meninggal itu seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tapi sebenarnya ia sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka yang pertama kali yang akan mendatangi ahli kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nakir ini digambarkan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya, tapi akan tampak begitu menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka akan ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah ia akan ditempatkan bersama para nabi, ulama, dan umarau di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. 6 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir itu adalah: yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ihwanuka, siapa saudaramu? Benar demikian, kehidupan di alam barzah atau kehidupan di alam kubur sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa. Namun sungguh akan mendapatkan kelapangan serta ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Berikut ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan yang baru dan juga serba asing. Ada sebuah hadis panjang dari Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, yang menceritakan perjalanan panjang manusia di alam kuburnya.
pada suatu hari kami sedang mengantarkan jenazah dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansor. Dan sesampainya kami di pekuburan, ternyata liang lahatnya sedang dan masih digali. Maka Rasulullah pun kemudian duduk menanti, dan kami pun juga duduk dengan terdiam di sekitaran beliau, seakan-akan di atas kepala kami telah hinggap seekor burung gagak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memainkan sebatang dahan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Dan beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, maka turunlah dari langit para malaikat dengan muka yang cerah secerah sinar matahari. Para malaikat ini membawa kain kafan dan juga wangi-wangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling mukmin tersebut. Kemudian setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan lalu mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Kemudian malaikat maut itu pun berkata, "Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya." Maka nyawa pun dengan mudahnya keluar dari tubuh si mukmin, seperti lancarnya air yang mengalir. Lalu nyawa tersebut kemudian diambil oleh sang malaikat maut, dan dalam sekejap mata segera diserahkan kepada malaikat yang bermuka cerah tadi, yang lalu dibungkusnya dengan kain kafan dari surga, lalu diberi wangi-wangian dari surga juga, sehingga terciumlah bau yang sangat harum, seharum wangi-wangian yang paling harum yang ada di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkatlah ke langit, dan setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya, dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka pun meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkanlah mereka untuk masuk. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu pun ikut mengantarkannya untuk menuju ke langit berikutnya, hingga kemudian mereka pun sampai di langit yang ke-7. Setiba di langit ke-7, Allah berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin." Hal ini sebagaimana diungkap dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, ayat 19 hingga ayat 21. "Wa ma adraka ma Iliyun." Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Kitabun marqum, itulah kitab yang berisi catatan amal. Yashahaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Setelah dituliskan nama sang hamba pada Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi roh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal ini seperti yang sudah disuratkan dalam Al-Quran juga, yaitu Quran Surat Toha, surat yang ke-20, ayat ke-55. "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad.
sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba itu pun didatangi dua malaikat, yaitu Munkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan lantas ditanyakan 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin dan kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba yang mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tiada artinya tipu daya dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia dia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaili sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yutilullahu zalim wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar." Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilanglah suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba yang mukmin tadi. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka kemudian diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Lantas bagaimanakah nasib roh dari orang yang semasa hidupnya di dunia kafir dan selalu menyekutukan Allah? Perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang yang mukmin atau yang beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba yang kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tidak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 50 hingga ayat 51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran surat Al-Anfal ayat 50 hingga ayat 51. Kemudian roh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi.
Perjalanan roh kafir selanjutnya sama seperti roh mukmin yang dikembalikan lagi kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan yang sebaliknya dari hamba yang mukmin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.